tidak secara kebetulan ya. Dan kita shout for joy, yang sampai kepada Tuhan juga joy dari Surabaya. Jadi sudah sesuai lah dengan berteriak, bersorak untuk joy yang akan melayani hari ini. Ini semua karena pusatnya adalah Kristus. Nah, waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Joy dari Surabaya untuk sampaikan firman Tuhan. Silakan Ibu Joy. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Mari kita berdoa. Segala puji bagi nama-Mu Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau boleh memberikan kepada kami kembali kesempatan untuk menikmati kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Biarlah kami boleh terus untuk selalu bersukacita Bapa, dan biarlah kami terus Tuhan boleh mengerti akan kehendak-Mu, apa yang Engkau mau buat kami untuk kami lakukan di bumi ini. Tuhan, biarlah kami untuk senantiasa hidup bergantung kepada Engkau, hidup selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah hanya Engkau saja yang berkata-kata di dalam kami, Tuhan, setiap kami yang ada. Engkau urapi kami semua, Tuhan. Engkau urapi kami yang ada dalam Zoom ini. Biarlah hati kami boleh tertanam firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan. Berbicara Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata di dalam setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk kembali bertemu. Ya, shalom untuk Pak Edwin, luar biasa, amazing. Selamat jumpa. Terima kasih kepada Tuhan. Tetap masih di dalam tema yang sama, dampak dalam perjumpaan dengan Kristus. Hari ini saya akan membawakan contoh tentang Saulus. Ya, arti daripada Saulus adalah besar, hebat. Saulus adalah seorang yang berkebangsaan Romawi, seorang yang pintar, yang luar biasa, yang mempunyai kekuatan, dia mempunyai power, ya. Tetapi dia mempunyai keyakinan berbeda dengan murid-murid daripada Kristus. Kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal 1, Kisah Rasul pasal 9 ayat 3. Kisah Rasul pasal 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus. Sampai 4 aja dulu ya. Pada saat Saulus hendak ke Damsyik, tiba-tiba dia melihat satu cahaya memancar dari langit yang membuat dia rebah, lalu membuat dia buta selama 3 hari. Dia tidak tahu itu suara apa, tiba-tiba memancar cahaya dari langit dan kedengaran suara dari langit. Kita teruskan di ayat kelima. Suara itu mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu adalah suara daripada Yesus, daripada langit. Yesus, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Padahal secara fisik bukan Yesus yang dianiaya. Saulus baru saja memberikan perintah. Saulus baru saja menyetujui kepada orang-orang bawahannya untuk merajam hamba Tuhan yang bernama Stefanus. Saulus ini menganiaya orang-orang Kristen sebab pemahamannya, agamanya yang terdahulu itu membuat dia benar, membuat dia melakukan hal yang baik.
untuk membinasakan orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Itu adalah satu hal yang membanggakan bagi Saulus kalau dia bisa menghancurkan pengikut-pengikut Kristus yang disebut Kristen. Padahal secara gereja itu adalah tubuh Kristus. Gereja itu bukan hanya fisik, tetapi hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat, orang-orang Kristen itulah gereja. Itulah tubuh Kristus. Apabila Saulus berhadapan dengan orang-orang Kristen ini, pengikut-pengikut Kristus, dia langsung berhadapan dengan Yesus. Oleh sebab itu, Yesus katakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Padahal bukan Yesus secara langsung. Yang Saulus aniaya adalah orang-orang Kristen. Baru-baru ini kita mendengar ya, daerah Cilegon pun seperti itu. Tidak ada izin. Mungkin secara manusia biasa ya, memang izin, hanya mengurus izin. Tetapi secara tidak langsung itu berhadapan dengan Kristus. Kejadiannya tahun berapa ya, beberapa tahun yang lalu di situ Bondo, itu adalah salah satu teman saya juga, satu gereja GPDI di pinggir jalan situ Bondo dibakar. Pada saat terjadi huru-hara itu, teman saya itu 5 orang sedang berdoa di situ karena ketakutan, takut sekali karena gereja sudah dikepung. Rupanya bukan hanya dikepung dan gereja itu dibakar. Mereka ada di dalam 5 orang hamba Tuhan beserta anaknya terbakar di situ. Nah, ini adalah satu penganiayaan, satu pembinasaan di dalam tubuh Kristus. Dan ini bukan hanya berhadapan dengan manusia secara langsung, tetapi mereka berhadapan dengan Tuhan. Sama halnya dengan Saulus ini. Dia tidak langsung berhadapan dengan Yesus, tetapi dia berhadapan, tidak secara langsung berhadapan dengan Yesus, tapi dia berhadapan dengan orang-orang Kristen. Dia juga berhadapan dengan Yesus. Sampai 3 hari dia buta. Lalu apa yang terjadi? Tuhan memberikan satu kasih karunia-Nya kepada Saulus untuk dia bisa meneruskan panggilan daripada ilahi. Disinilah Saulus awalnya dia merubah namanya menjadi Paulus. Karena ada apa? Divine calling. Dia mendapat panggilan ilahi. Akhirnya dia merubah namanya menjadi Paulus. Yang artinya kecil. Artinya small. Dia kecil. Dia merasakan tidak ada apa-apanya setelah dia berjumpa dengan Kristus. Ya. Dia merasakan yang dulunya dia merasa gagah, perkasa, mempunyai power untuk membinasakan orang Kristen. Setelah berjumpa dengan Kristus, dia merasa kecil. Kita bisa melihat di dalam 1 Timotius. Kita bisa melihat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 13. Yang saya bacakan. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus sendiri setelah berjumpa dengan Kristus, dia merasakan kalau dia hanya bukan merasakan tetapi mengaku kalau saya ini tadinya seorang penghujat, ya dikatakan seorang penghujat, seorang penganiaya di dalam 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 14. Seorang penghujat, seorang penganiaya dan seorang yang ganas. Nah, tetapi dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan di luar pengetahuan. Dia tidak mengetahui cara mengasihi orang di luar pengetahuan, di luar iman. Karena dia tidak beriman dulunya.
yang dia tahu, yang dia punya power, yang dia punya api berkobar-kobar hanya untuk membinasakan orang Kristen. Tetapi Tuhan sendiri yang turun tangan menghajar Saulus menjadi Paulus. Apakah dia merasakan kasih karunia Tuhan? Dia kasih karunia Tuhan. Apakah Tuhan bilang, kamu sudah keterlaluan, sudah membinasakan umatku, sudah tidak perlu dikasihani lagi, aku hajar. Tapi tidak itu yang Tuhan lakukan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Dia merasakan, Paulus merasakan kasih karunia Tuhan. Dia katakan diberikannya kepadaku dengan limpah. Dikatakan nih, ya. Malah kasih karunia-Nya Tuhan itu limpah kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus. Kasih karunia Tuhan limpah di dalam Kristus. Setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Paulus mendapatkan panggilan ilahi, divine calling, yang bukan hanya menjadikan dia seorang hamba Tuhan yang hidupnya enak, tidak. Saudara bisa baca selanjutnya, pada saat Paulus setelah menerima panggilan ilahi, setelah dia berjumpa langsung dengan Yesus, hidupnya tidak nyaman. Hidupnya penuh dengan kesesakan, hidupnya penuh dengan ketidakenakan, ya, sampai dia masuk di dalam penjara. Tetapi itu semua tidak membuat Paulus terus mundur daripada pelayanannya sebagai hamba Tuhan, tetapi dia memberikan kepada kita satu pesan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Dia memberi pesan kepada kita supaya kita apa? Kita bisa lihat di dalam Filipi 1 ayat 22, dia katakan ada pesan yang tersirat di dalam pesan surat Paulus ini, ya. Paulus memberikan pesan kepada kita apabila kita sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang seperti dia alami sampai dia mengalami buta 3 hari. Apa yang terjadi setelah itu? Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia lebih menggantungkan hidupnya kepada Kristus. Saya akan bacakan di dalam Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bagaimana aku harus hidup di dunia ini? Aku harus berbuah. Nah, buah yang seperti apa yang Paulus maksudkan? Setelah kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi, kita menerima panggilan Kristus, divine calling, kita harus berbuah. Di dalam Filipi 1 ayat 22, Paulus katakan kita harus berbuah. Buah yang seperti apa? Yaitu buah-buah roh. Kita bisa lihat nanti, Bapak Ibu bisa baca di dalam Galatia 5 ayat 22. Buah-buah roh, damai, sukacita, sabar, itu semuanya ada 9 roh. Ini kita mengalami perkembangan, ya, kita mengalami pertumbuhan. Setelah kita berjumpa dengan Kristus, kita harus berbuah. Kita harus hidup lebih menggantungkan hidup kita, mengandalkan hidup kita kepada Kristus. Sebab hidup di dunia ini tidak bisa kita hidup. Kalau kita kuat, kita nggak perlu Tuhan. Tetapi kita merasa Tuhan, aku lemah. Dan dikatakan Paulus, di dalam kelemahankulah aku merasa kuat. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita merasa lemah, kita ingat kepada Kristus. Andalkan hidup kita kepada Kristus, supaya hidup kita semakin melekat kepada Dia, kepada pohon. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu intimidasi, ada teror, kita dihina, kita dihujat, kita harus tetap seperti pohon. Pohon yang baik bagaimanapun,
baik itu disiram, diludahi, disiram pakai air apapun, bahkan ada pohon yang katanya biar buahnya lebat itu dikencingin. Tetapi tetap pohon yang baik itu akan menghasilkan buah, walaupun pohon itu dilempari saat kita mengambil buah. Kita tidak ada gala, kita lempar. Tetapi pohon itu tidak akan bergeming, dia tetap akan berbuah. Pohon yang baik akan terus berbuah. Sama halnya dengan keinginan Paulus, dia setelah berjumpa dengan Tuhan, dia mau kita semuanya berbuah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan buah-buah roh yang Tuhan berikan, kita bisa menghadapi masalah di bumi ini, masalah problem rumah tangga kita, baik dengan anak, ya, dengan pekerjaan, ekonomi, apalagi anak saya 6, ya. Dulu kecil-kecil saya nggak menggantungkan kepada pembantu, semua saya rawat sendiri. Pembantu ada hanya untuk ngurus rumah tangga, tapi mandiin anak, ya, untuk anak, kasih makan anak, saya urus sendiri. Saya nggak mau pakai pembantu. Pembantu biarlah dia cuci piring, ngepel, cuci baju itu. Nah, dari situ kita akan belajar. Ya, sampai sekarang saya juga masih tetap belajar untuk bisa berbuah. Saya mau bisa terus bersabar menghadapi sekarang bukan anak-anak, lebih ke cucu, ya, harus lebih bersabar, penguasaan diri itu. Sebab anak-anak sudah besar-besar, anak-anak sudah mulai punya acara sendiri-sendiri. Kita harus belajar menguasai diri. Kok anak-anak gak datang ya? Kok anak-anak nggak begini? Itu yang saya hadapi sekarang kan, mereka sudah pada dewasa. Nah, itu saya sudah mulai belajar penguasaan diri. Ya, tetapi dengan kita semakin dekat dengan Tuhan, kita bisa mulai belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan. Bila kita mengandalkan Tuhan, kita merasa kuat. Kita merasa lebih enjoy menghadapi semuanya ini. Menghadapi masalah dengan lingkungan, dengan teman-teman. Ya, banyak yang kita hadapi. Mungkin masalah saya dengan masalah Bapak Ibu sekalian tidak sama, ya. Tetapi tetap kita harus selalu mengandalkan Tuhan, ya. Di dalam hidup Paulus semuanya tidak mulus-mulus saja. Tetapi kasih karunia Tuhan, dia katakan cukup bagi aku, karena hidup adalah keuntungan, ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita semua boleh merasakan sama hal yang dirasakan oleh Paulus yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus, ya. Kalau dia mengalami satu divine calling, dia juga mempunyai divine touch, dia mempunyai pikiran seperti Kristus, dia juga mempunyai pikiran yang lebih positif, mempunyai pikiran yang lebih dewasa, dan dia juga mempunyai pikiran yang confident. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita akan belajar seperti Paulus yang menyerahkan hidupnya hanya untuk Kristus. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kita akan belajar seperti Paulus ini, bagaimana kita hidup untuk selalu berbuah. Puji nama Tuhan, Tuhan sumber dari segala damai sejahtera. Tuhan sendiri yang akan memberkati kita, menyertai kita semuanya. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan, tetapi inti daripada perjumpaan dengan Kristus, biarlah boleh kita semua sama-sama rasakan. Memang kita tidak secara langsung berjumpa dengan Yesus, tetapi di dalam setiap doa-doa yang kita naikkan, di dalam setiap doa syafaat yang kita naikkan, kita mengalami jamahan Yesus, kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, supaya hidup kita semakin kuat, hidup kita semakin bergantung kepada Tuhan, hidup kita semakin mengandalkan Tuhan, dan hidup kita semakin diberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Mari kita berdoa. Segala puji bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih hamba-Mu boleh berhenti bicara, biar Roh Kudus akan terus memateraikan firman-Mu ini. Bela kami Tuhan boleh mengalami Tuhan divine calling, panggilan ilahi untuk di dalam setiap kami, sehingga kami mengerti kehendak-Mu Bapa dalam kami hidup, di dalam kami melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu terbatas Tuhan, tetapi kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami. Kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang cukup bagi kami. Biarlah kami boleh hidup karena Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hidup kami boleh Engkau tuntun, Engkau boleh bimbing, dan Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau selalu ada buat kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Amin.